Kalau Projo jadi partai nggak mungkin, itu bukan ininya kok. Kalau kemarin Projo mau ganti logo menjadi selain Pak Jokowi, ini gimana Bang maksudnya ganti logo ini? Mau ganti logo siapa? Pak Prabowo. Bang Dasko pada kesempatan kemarin kan juga bilang Projo ini paling awal mendeklarasikan dukungan ke Pak Prabowo. Itu Bang Dasko loh yang ngomong. Jadi nggak ada itu namanya kita kemudian bergeser, itu enggak. Karena memang kita di situ, dan itu juga orang ya jangan lupa ya, di Pilpres kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kan menyatu. Tadi Pak Prabowo juga bilang Pak Jokowi ini hopeng saya kan gitu kan. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan hari ini gua kedatangan abang gua. Abang udah jadi abang gua nih sekarang. Bang Handoko. Siap. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih Belmondo. Oke. Bang Handoko nih sedikit cerita, beliau adalah demisioner Sekjen Projo. Betul. Kalau lama juga jadi sekjen. Sudah lama juga jadi sekjen. Dari Kalau 2017. Kalau di scroll juga ternyata ketua DPP Golkar. Mantap, canggih. Oke, Bang, aku ini mau nanya-nanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Projo. Karena menjadi pemberitaan banyak tuh. Media mainstream, masuk TV nasional. Heran juga aku. Iya, heran tuh rame. Banyak berita. Iya, Bang Sekjen jangan heran juga, Bang. Nanti aku bingung nanya apa. Saya mulai dari ini, Bang. Ini statementnya Bang Budiari. Walaupun sebenarnya mungkin Bang Budiari yang bisa menjelaskan, tapi mungkin Abang bisa mewakili. Yang pertama itu terkait dengan istilah. Wah, ini menarik. Istilah. Kan Projo awalnya dalam top of mind, atau bahkan banyak orang bilang itu adalah singkatan dari Pro Jokowi, Projo. Tapi belakangan Bang Budiari juga bilang Projo itu adalah bahasa Sanskerta yang artinya rakyat dan negeri, rakyat dan negara gitu. Gimana Bang? Abang menjelaskan tentang itu. Kalau ini mungkin cerita aja ya, cerita. Kalau ini historik ya. Iya. Jadi Projo itu, ini fakta sejarah ya. Projo itu dulu kan sekumpulan teman-teman aktivis itu yang kemudian membentuk kelompok lah ya. Dulu namanya itu, lahirnya itu dari para kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Ya kan. Nah, yang waktu itu perjuangan pertamanya ini ya, itu adalah mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati untuk mencalonkan Pak Jokowi. Oh, gitu ceritanya. Lah, untuk ini saat Pak Jokowi jadi wali kota atau gubernur, Bang? Gubernur. Oh, masih gubernur DKI waktu itu. Oke. Nah, untuk itu kan memang kemudian ini adalah kader simpatisan PDI Perjuangan yang pro Jokowi. Kira-kira begitulah. Oke. Ya. Nah, kemudian dalam kampanye 2014 setelah kira-kira berbulan-bulan kita memohon dan mendesak itu Bu Mega itu untuk mencalonkan, akhirnya kan bulan Maret 2014 itu keluarlah surat dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Habis itu kita kampanye. Itu memang kita sudah menggunakan branding Projo. Nah, tapi bentuknya ya gitu, jaringan aja, jaringan relawan aja yang kita bikin di berbagai daerah gitu. Pertama kali dideklarasi di Depok Desember 2013. Awal Januari kita deklarasi di Malang dan seterusnya lah. Kemudian kan menang nih. Ya kan? Pilpres 2014. Mengalahkan Pak Prabowo waktu itu kan? Mengalahkan Pak Prabowo. Ya kan? Bulan Agustus 2014 pasca Pilpres ini kita ngumpul dalam apa yang kita sebut sebagai rapat koordinasi nasional di Kelapa Gading. Ya. Kemudian disitulah Pak Jokowi meminta kita untuk terus mengawal, menemani, kira-kira begitu ya. Yeah. Saya sih dulu mikirnya ya sudah selesai Pilpres ya sudah lah gitu kan. Ternyata kan nggak begitu.
Nah kemudian atas kesepakatan forum Rakornas tadi kita rubah menjadi Kongres pertama Projo. Ya, makanya kalau dibaca nanti lahirnya Projo, Ormas Projo itu adalah 23 Agustus. Itu merujuk peristiwa 23 Agustus 2014. Itu Kongres pertama Projo. Disitulah didiskusikan macam-macam. Pertama misalnya kita ini mau independen atau jadi underbow partai. Itu jadi pembahasan juga. Termasuk soal nama. Ya kan, akhirnya dalam keputusan Kongres pertama itu nama kita ini Projo. Tanpa embel-embel atau kepanjangan Pro Jokowi. Jadi memang namanya Projo. Tapi ya saya tidak menolak kalau kemudian ini disebut sebagai Pro Jokowi. Faktanya memang kita Pro Jokowi, Ya, kan begitu. Sikap pro Jokowi. Iya, memang faktanya begitu, ya kan. Cuman Ketua Umum Projo kemarin Budiari sebetulnya mungkin karena kurang lengkap ya. Sebetulnya itu yang mau dimaksud adalah namanya memang Projo. Namanya itu memang Projo di ADART dan itu mulai dari 2014. Seperti itu. Jadi itu sejarah namanya Sejarah memang ditentuin dari namanya Kongres. Kongres. Tapi memang sikap saat itu untuk menemani Pak Jokowi di era pemerintahannya. Ya termasuk logo, termasuk warna. Oke. Itu diputusin di situ. Oke. Gitu. Jadi ada pertanyaan menarik nih Bang. Saat tadi kan Abang bilang ketika Projo itu awalnya mau dibentuk kan ingin mendesak Bu Mega untuk ya Pak Jokowi lah yang maju karena itu keinginan rakyat gitu ya. Karena itu banyak koneksi atau jaringan-jaringan dari PDI Perjuangan. Betul. Di Projo hari ini masih ada yang PDI Perjuangan nggak Bang? Ya ada lah. Oh masih ada? Ya ada lah. Oke. Ya, ada. Ini loh Kita ini kan partainya macam-macam. Macam-macam ya. Ya sekedar dulu zaman Pilpres yang dulu Iya. itu ada juga. Oh ada. Misalnya Projo itu yang Gerindra itu ya ada. Jadi Projo lintas partai ya. Ya kan kita nggak ngomongin partai Pak. Betul. Nggak ngomongin partai. Kita mau ngomong tentang ketokohan. Ya tentang sebenarnya, nah ada yang secara mungkin lebih bahasanya lebih teoritik gitu ya. Ya. Artinya Projo ini kenapa kemudian menjadi sesuatu karena ada ceruk sebetulnya. Di mana waktu itu kita ingin meningkatkan partisipasi dari civil society, partisipasi rakyat dalam proses-proses politik. Nah itu dalam banyak case komunikasi yang dijalankan itu lebih efektif memakai jaringan volunteer. Itu ada ceruk itu. Nah inilah yang kemudian kita isi, ya kan. Sehingga saya selalu saya katakan kalau Projo jadi partai nggak mungkin, itu bukan ininya kok, bukan apa ya, bukan segmennya, kira-kira begitu. Jadi disitulah kemudian Projo terus bergerak. Ya sebenarnya kalau ngomong transformasi ya dari awal kita terus melakukan transformasi. Karena apa? Jujur aja ya kita nggak menyangka bahwa kemudian jalan sejarahnya Projo nyampe di sini juga, nyampe di titik ini. Karena apa? Dulu ya idenya adalah volunteerisme politik kawan-kawan untuk memenangkan, dari mendesak Bu Mega setelah calon memenangkan Pak Jokowi di 2014. Ternyata kemudian kita harus ternyata mengawal, ya kan? Di situ kita putuskan ya sudah kalau begitu kita bikin organisasi yang formal. Makanya kemudian disitulah dibentuk Projo ini Ormas. Oke. Ormas yang kemudian kita daftarkan di Kementerian Hukum. Ya, jadi Ormas pun juga ya baru juga Ormas, tapi kok biasanya Ormas kan nggak ngomongin politik, ya kan?
ini ormas tapi perilakunya politik, kira-kira gitu. Iya, betul-betul ini orang perilaku politik. Kan 2014 Projo menemani Pak Jokowi. 2019 Projo juga menemani Pak Jokowi. Iya. Nah, dari 2014 dari 2019 pasti nuansanya berbeda tuh ketika Projo mendorong atau membantu Pak Jokowi. Kalau 2014 kan agar Bu Mega ngeluarin surat rekomendasi. Kalau 2019 ada cerita sendiri nggak Bang? Kalau 2019 enggak ya, praktis karena memang tinggal nerusin aja kan. Iya kan, partai-partai. Kalau dulu 2014 partai pengusung Pak Jokowi itu enggak banyak ya. Koalisinya kecil waktu itu cuma 37%. Ya kan, ada PD Perjuangan, PKB, Nasdem, apalagi ya, Hanura kalau nggak salah. Terus kemudian 2019 lebih gemuk gitu, lebih banyak, porsinya lebih banyak. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan, tinggal ngelanjutin aja kan, begitu. Kira-kira begitu. Oke, itu cerita tentang perjalanan singkat Projo. Ini juga yang menarik. Masih statement Bang Budiari. Statement beliau memang yang mau kita tanya-tanyain Bang. Iya. Dengan Ini statementnya Budiari nanyanya ke saya, ini piye ini? kan teman. Kan teman. Dengan ada juga yang ramai kemarin mau ganti logo katanya Bang. Tadi yang Bang bahas mau ganti logo. Kalau kemarin Projo mau ganti logo menjadi selain Pak Jokowi, ini gimana Bang maksudnya ganti logo ini? Mau ganti logo siapa? Pak Prabowo? Enggak. Atau gimana? Gimana? Jadi gini. Apa yang membuat Projo itu ingin kayaknya kita harus ganti logo deh. Padahal kan pakai logo Pak Jokowi aja juga nggak ada masalah gitu. Nggak masalah juga. Projo itu kan daulat tertingginya di Kongres ya. Dulu ya kita pasang logo gambar Pak Jokowi juga teman-teman juga yang mutusin, kan gitu kan. Nah terus kemarin di Kongres itu kan ngeluarin resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi, kan gitu. Salah satu rekomendasinya adalah agar DPP yang terbentuk nanti, ini belum terbentuk sekarang. Ya, DPP yang terbentuk nanti melakukan transformasi organisasi, termasuk kemungkinan untuk mengganti logo dan nama. Nama enggak? Nama enggak ada amanat untuk ganti nama, enggak ada. Oke, berarti nama tetap Projo. Nama tetap Projo. Oke. Nama tetap Projo. Kalau logo ada peluang untuk dirubah, terserah DPP nanti, DPP yang baru, karena itu usulan dari Kongres kepada DPP yang akan terbentuk. Jadi statusnya itu seperti itu. Apakah nanti benar-benar dirubah atau tidak, ya itu kewenangan DPP nanti yang akan terbentuk. Kira-kira gitu. Jadi nanti DPP yang baru lah kira-kira. DPP yang baru. Apakah mereka ingin mengganti logo? Ya. Atau cuman rebranding logo walaupun tetap muka Pak Jokowi, itu tergantung keputusan DPP lama. Iya, DPP yang baru. DPP yang baru gitu ya. Cuman kan begini juga Bang, ketika Bang Budiari buat statement, kayaknya kita bakal ganti logo nih. Iya. Wah, itu kan ramenya kayak maksud Projo apa? Kan selama ini Projo adalah relawan atau ormas yang sangat erat kaitannya dengan Pak Jokowi. Kalau ganti logo kok seolah-olah meninggalkan Pak Jokowi gitu kan? Iya. Apalagi ditambah dengan kan nggak selalu yang dekat dengan Pak Jokowi logonya harus Pak Jokowi. Betul. Ya, PSI dekat dengan Pak Jokowi logonya gajah. Iya. Misalnya gitu kan. Hewan kesukaan Pak Prabowo kan. Hewan PSI logonya gajah, bukan hewan kesukaan Pak Jokowi. Relawan Jokowi yang lain, Seknas Jokowi lah, Barajip, logonya bukan wajah Pak Jokowi, juga deket juga. Iya juga, benar. Iya kan. Saya juga baru kepikiran PSI juga bukan muka Pak Jokowi gitu. Gajah. Alasannya karena hewan kesayangan Pak Prabowo juga. Jadi jangan pikir kalau nggak wajahnya Pak Jokowi terus kemudian nggak deket ya. Iya. Dan yang buat nggak deket lagi selain logo Bang, kepanjangan tadi, walaupun baru Abang jelasin tentang sejarah tadi, seolah-olah ada yang membuat atau adalah pemberitaan atau adalah situasi dan suasana yang menggambarkan Projo sama Pak Jokowi itu udah nggak deket lagi. Enggak, itu kan suasana yang digambarkan oleh kawan-kawan aja, kalian-kalian ini. Iya. Kawan-kawan ini menggambarkan. Tapi masih ada ini Bang, apakah ada arahan atau komunikasi atau koordinasi dengan Pak Jokowi? Pastilah. Apa terakhir Bang? Ya misalnya gini, sebelum Kongres
seminggu sebelum kongres kami berapa orang kemarin ya, 14 orang atau lupa belasan orang lah pokoknya. Kita datang ke Solo, ke Pak Jokowi, kita sampaikan, Pak kita mau kongres, gitu. Terus kemudian sangat berharap Bapak bisa membuka, ya kan. Dan pembicaraan lain 1 jam lebih kita bicara. Bocorin dikit bang. Bocorin dikit. Apa itu? Pembicaraannya. Janganlah, ya. Terus bang? Ya waktu itu Pak Jokowi ya sangat setuju, terus kemudian juga pengen sekali hadir. Ya cuman beliau nggak bilang 100% ya karena kondisinya. Jadi beliau cerita gini, saya itu belum tentu boleh untuk berada di kerumunan, ya kan? Belum tentu boleh berada di kerumunan. Itu karena ada tim dokter yang nanti akan mengeluarkan rekomendasi. Ada case juga sebelumnya, bahkan Pak Jokowi itu sudah di Jakarta pun untuk menghadiri acara yang rame itu nggak dikasih izin atau rekomendasi. Ini alasan kesehatan, betul. Ya kami memang ya, tapi kami sampaikan lah, kami sangat berharap Pak Jokowi yang membuka. Itu juga salah satu bentuk bagaimana kami memposisikan Pak Jokowi kan. Kan satu-satunya yang kami harap untuk membuka ya cuman Pak Jokowi. Gitu kan, nggak ada alternatif lain. Gitu kan, karena posisi Pak Jokowi ini ya sangat, ya kalau nggak ada Pak Jokowi nggak ada Projo lah, kira-kira begitulah. Ya kan, kalau nggak ada Pak Jokowi nggak ada Projo. Nah kemudian di hari H ternyata memang Pak Jokowi tidak mendapatkan rekomendasi untuk ke Jakarta dan membuka kongres itu karena alasan kesehatan beliau. Nah, kemudian kongres dibuka oleh Budi Ari sebagai ketua umum. Hari keduanya, hari Minggunya, Pak Jokowi melakukan komunikasi, teleponan sama Budi Ari di depan kita. Beliau sampaikan bahwa memang benar-benar alasan beliau tidak hadir itu, dia menyampaikan maaf lah, benar-benar beliau tidak bisa hadir itu karena alasan itu, nggak ada alasan lain-lain. Dan kemudian kami sampaikan juga bahwa setelah kongres ini Pak, kami minta waktu untuk bisa bertemu Bapak di Solo, kami akan ke Solo, ya kan, kami akan melaporkan hasil-hasil kongres. Dan beliau sampaikan ya silahkan setiap saat bisa datang ke Solo. Begitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau nggak ada sama sekali nggak ada. Yang bilang agak jauh-jauh nih memang kayak nggak suka banget bang. Iya. Ya nggak bisa lah. Projo itu nggak akan lahir kalau nggak ada Pak Jokowi, kan kira-kira begitu. Dia ada karena Pak Jokowi ya. Iyalah. Gitu. Dan ini juga yang buatnya menarik. Bang Budi Ari bilang, wah saya mau masuk Gerindra. Memang urusan pribadi beliau, memang urusan pribadi. Kita tahu itu urusan pribadi yang nggak bisa kita ganggu. Tapi itu menyebabkan representatif keberpihakan. Projo akan bergeser ke Pak Prabowo. Memang itu udah jadi jelas juga. Kalau misalnya Projo ingin mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kan jadinya seolah-olah karena itu keinginan pribadi beliau. Oke, berarti Projo mulai mengganti haluan untuk mendukung Pak Prabowo. Dalam hal ini, ya, fungsi-fungsi relawan itu gimana bang membacanya bang? Ini yang saya juga heran juga. Gimana tuh bang? Herannya, kok bisa mendukung Pak Prabowo itu diartikan dengan bergeser? Oke. Atau ganti haluan? Bang jawab dulu nih netizen ini kan bang. Kalau komen agak tajam memang. Gitu ya. Iya. Jadi gini loh, Bang Dasko pada kesempatan kemarin kan juga bilang Projo ini paling awal mendeklarasikan dukungan ke Pak Prabowo. Itu Bang Dasko loh yang ngomong. Ya kan, ketua harian Gerindra. Ya kan. Kejadiannya apa? Jadi gini, saya ulang ini cerita lagi ya. Silakan Mumpung waktu agak longgar nih kita boleh cerita lah. Kalau agak malam nih boleh sampai tengah malam. Jadi kan kita melakukan rakernas di Magelang waktu itu, di Borobudur. Oke. Ya. Dari rakernas itu 2022
Oh baru, nggak lama-lama amat ya, baru 2002. Oke. 22. Kita itu berharap pengen dapat arahan Pak Jokowi soal Pilpres 2024. Oke. Ya kan? Apa Pak Jokowi bilang waktu itu? Ojo ke susu. Oh iya ramai itu. Ya kan? Ojo ke susu. Dengerin lagi suara rakyat. Kan gitu perintahnya. Nah, kami berpikir menerjemahkan dalam aksi ini bagaimana? Ya kan, ojo ke susu, dengerin lagi suara rakyat. Ya kan? Akhirnya kami bersepakat untuk melaksanakan namanya musyawarah rakyat. Kita gelar di 30 kota di Indonesia, di 30 provinsi dan 1 luar negeri itu di Hong Kong. Oke. Kita mulai waktu itu dari Bandung. Ya kan? Yang membuka musra itu, musyawarah rakyat itu Pak Jokowi juga. Oh Pak Jokowi langsung? Iya, Pak Jokowi juga. Oke. Ya kan? Nah, musra itu punya daftar pertanyaan. Setiap musra itu bisa 10.000 orang. Kalau di kota-kota besar itu kayak Surabaya apa bisa 10.000 orang. Itu kita kasih pertanyaan. Apa harapan rakyat tentang Indonesia? Ya kan? Apa harapan rakyat, program-program pemerintah apa yang paling disukai oleh rakyat? Ini macam-macam jawabannya. Kalau misalnya saya ingat itu waktu di Palembang karena tolnya rusak ya itu ngomongin soal jalan tol misalnya lah kira-kira gitu ya. Oke. Ya. Kemudian karakter pemimpin seperti apa yang diharapkan? Itu kita tanya. Ada macam-macam kan. Kemudian dari semua itu siapa nama calon presiden yang Anda usulkan? Siapa nama calon wapres yang Anda usulkan? Gitu. Dari serangkaian itu hampir setahun itu 10 bulan mungkin ya. Menggelar itu keluarlah nama Pak Prabowo paling tinggi. Ya kan? Hasil penjajakan ini ya. Bahkan ya sorry ya waktu itu di Jawa Tengah pun kita kaget Pak. Pak Prabowo itu kalah tipis sama Mas Ganjar. Gitu. Ya kan? Ya kita kan dengan sampel yang kalau di total mungkin ratusan ribu begitu. Ya kan? Akhirnya kita laporkan. Enggak langsung kita ini nama. Tapi langsung kita waktu itu kita laporkan ke Pak Jokowi juga. Pak ini 3 besarnya. Nama-nama. Perolehannya seperti ini. Kita laporkan semua. Ya kan? Hingga akhirnya di 2023 kan itu selesainya kan. Nah kita di Istora kita gelar rakernas berikutnya. Udah setahun berikutnya ini. Itu di situ kita deklarasi mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Jadi nggak ada itu namanya kita kemudian bergeser itu enggak. Karena memang kita di situ dan itu juga orang ya jangan lupa ya di Pilpres kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kan menyatu. Tadi Pak Prabowo juga bilang Pak Jokowi ini hopeng saya kan gitu kan. Nah jadi enggak, saya mau meluruskan enggak ada yang bergeser, enggak ada yang berubah haluan, enggak ada. Gitu loh. Ini kan narasi yang menggambarkan seolah-olah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ada di dua kutub yang berbeda yang berhadapan-hadapan. Kan itu yang digambarkan. Ini narasi, makanya saya bilang ini narasi pecah belah aja. Padahal Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu dalam satu kesatuan begini. Enggak ada yang bergeser. Siapa sih Bang yang suka adu domba begini? Ya enggak tahu. Suka banget yang adu domba ya Bang ya. Pak Prabowo bilang Pak Jokowi Pak Jokowi itu menjadi faktor juga. Pak Jokowi juga mengarahkan kita untuk selalu dukung Pak Prabowo. Terus yang geser apanya? Gitu loh.
Yang bergeser itu apa? Padahal ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Nama kampanyenya aja kemarin ini, pemerintahan ini adalah keberlanjutan. Iya kan? Iya betul. Berlanjutan dari pemerintah. Bapak Pak Prabowo adalah keberlanjutan dari Pak Jokowi. Ini satu satuan. Jangan kemudian ini projo kok geser gini. Enggak ada yang geser kok. Gitu. Kecuali kalau misalnya ini dulu berlawanan gini ya. Vis a vis gitu. Terus kita dari sini pindah ke sini ya itu pindah haluan, betul bahasa itu. Kalau ini kan enggak. Gitu loh. Gitu bos. Oke, jadi ini satu kesatuan. Dan kemarin kan banyak juga yang beredar kan bahwa Projo mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan mendukung Pak Prabowo di 2029, benar kan ya? Mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Agenda politik 2009. Nah, untuk Pilpres belum tahu. Ya belum tahu lah, nantilah itu. Tapi agenda-agenda pemerintahan didukung. Oh iya dong. Kami ini kan dengan proses kita mau dukung saja bos. Musrah kita 30 provinsi, hampir setahun. Ya kemudian kita berjuang untuk memenangkan Pilpres. Akhirnya dari 3 kontestan kita menang 1 putaran. Ya kan? Dengan effort seperti itu, ya pasti ada semacam tanggung jawab moral. Kita harus sukseskan ini pemerintahan ini. Itu pemerintahan yang kita dukung dengan proses seperti tadi itu harus kita sukseskan. Semangatnya di situ. Semangatnya di situ. Dan juga ya juga nggak ngerti orang-orang kayak 2029 itu masih jauh ya Pilpres itu. Ya kan maksudnya biarlah kita ini bekerja dulu lah. Nanti ada waktunya. Waktunya Pilpres ya kita Pilpres. Bagaimana nanti itu kemudian menjadi beberapa kutub yang berlawanan, yang harus berkontestasi, berkompetisi ya itu nantilah. Tapi hari ini ya pemerintahan lebih penting bagi kita untuk membuat pemerintahan ini berhasil. Program-programnya sukses. Program-programnya cakep loh. Bang, satu lagi nih Bang, masih di penjajakan yang Abang lakukan tahun 2022 tadi Bang. Kenapa sih waktu Abang milih kan banyak Pak Prabowo tuh. Analisa Abang kenapa sih waktu itu orang banyak milih Pak Prabowo padahal waktu itu Pak Jokowi posisinya masih di PDI Perjuangan. Waktu itu masih ada Ganjar juga. Tapi apa yang menyebabkan orang tuh ternyata banyak yang milih Pak Prabowo? Analisa Abang apa Bang? Ya saya ini sebenarnya karena merasa tidak jago untuk menganalisis. Ya kan, nggak kayak ya sorry ya kita bukan jago-jago misalnya survei kemudian kita analisis begini, makanya kita nanya langsung bos. Apa kata warga Bang? ya itu ternyata ya jujur aja ya jujur. Oke. Saya ini kan sering lah namanya, makanya untuk bener-bener dengerin rakyat itu kadang-kadang itu kita harus bener-bener ngelepasin itu mas. Ini misalnya saya ini. Kadang-kadang ngerasa karena kita lebih ngerti dinamika politik di elit apa gitu. Oh ini kondisi politiknya begini. Rakyat ngomongnya beda kok. Itu kan. Sering kan? Iya. Survei-survei misalnya. Loh kok rakyat ngomongnya gitu ya? Padahal logika politik kita, analisis berpikir kita, cara nggak mengatakan begitu. Maka itulah kami kemudian waktu itu menggelar musrah daripada kita mencoba bicara-bicara politik elit ini nanti salah gambarin. Makanya waktu itu bercanda juga. Survei sampelnya 1.200, kita sekali satu titik bisa 10.000 gitu yang melakukan e-voting online itu votingnya. Untuk jadi tim IT kami mendeteksi voting dilakukan IP address kan kelihatan di mana ini orangnya gitu posisinya di mana. Jadi kalau misalkan waktu itu kita di Surabaya ada voters dari Surabaya dari Jakarta ada juga loh itu yang mencoba mempengaruhi situasi sana dengan ngevote dari Jakarta misalnya ya kita drop itu gitu akhirnya ketemulah itu. Jadi saya kalau analisis saya nggak terlalu inilah. Ini pada akhirnya mayoritas masyarakat Indonesia memilih siapa itu aja jawabannya. Iya. Dan misalnya gini ya,
Saya aja jujur nggak nyangka kok. Kemudian kita bisa menang satu putaran 58%. Iya, jujur saya kaget. Wih, segini ya gitu. Gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kita ini yang suka, ya mungkin karena kita ini pelaku ya. Kadang-kadang analisisnya nggak netral. Antara harapan dan analisa kadang-kadang juga Kalau bisa dipepet aja Iya. Bang. Analisa sama harapan kalau bisa disatuin aja. Iya, Jadi makanya. sesuatu terjadi harus sesuai harapan kita. Iya, makanya Walaupun itu. analisanya kita cari-cari. Iya, makanya itu. Ini juga Bang, kan kalau kita perhatikan juga tak lepas kemudian kemenangan Pak Prabowo itu bukan dikarenakan oleh Mas Gibran. Karena banyak yang mengatakan Mas Gibran itu adalah representatif yang sangat kuat dengan masihnya adanya kehadiran Pak Jokowi dalam pemerintahan ini. Betul, Betul kan? betul. Gimana Abang membaca Mas Gibran hari ini Bang? Terhadap pemerintahan Pak Prabowo yang sebenarnya memberikan efek besar terhadap orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Jadi gini, memang ketika Projo mendukung Pak Prabowo, orang sudah langsung ini kan, wah Pak Jokowi ke Pak Prabowo, begitu kan. Itu kemudian menjadi lebih masif lagi begitu. Ternyata cawapresnya adalah Mas Gibran. Gibran. Ya sudah Pak Jokowi di situ memang, kan begitu. Ya hari ini saya kalau dalam pemerintahan hari ini saya apresiasi tinggi buat Mas Gibran, mampu menjalankan perannya, memposisikan dirinya sebagai wapres, ya kan? Saya pikir bagus. Misalnya kayak komentar kemarin beliau tentang gimana ini kok Projo ke Pak Prabowo, Mas Gibran bilang apa coba? Ya memang kekuatan relawan harus menginduk kepada presiden, gitu. Itu bagi saya jawaban yang luar biasa dewasa ya. Dan artinya apa? Kepentingan utamanya adalah suksesnya pemerintahan ini. Itu saya melihat Mas Gibran mampu dengan sangat baik berada di posisi mana. Saya ini kan jelek-jelek begini punya klub bola bos, ya kan? Mantap. Nah, saya punya klub bola namanya Persewangi di Banyuwangi sana, Oke, mantap. ya kan? Ya siapa striker ya harus jadi striker bos. Nih. Penjaga gawang ya harus jadi penjaga gawang. Gelandang bertahan ya harus gelandang bertahan. Itu. Kalau ini formasi ini nggak disiplin, nggak rapi, orang nggak tahu posisinya masing-masing, udahlah berantakan. Gitu loh. Betul. Ini Gitu, Mas. tentang cara menempatkan diri. Iya. Nah, ini juga masalah masih menempatkan diri. Abang juga tadi, Bang Handoko tadi cerita ormas atau relawan Projo ini udah lama mengawal Pak Jokowi. Baik 10 tahun masa pemerintahan presiden nih, 07 Pak Jokowi. Yang sedang terjadi juga di luar dari agenda Projo yaitu tadi pemilihan DPP baru nanti, kemudian mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mendukung agenda-agenda pemerintahan. Satu lagi Bang yang ingin kutanyain itu adalah terkait dengan hari ini Pak Jokowi itu kan masih juga diserang sana sini. Udah jadi presiden kena serang sama beberapa pihak, udah nggak jadi presiden pun Pak Jokowi ini diserang terus dengan pihak-pihak yang nggak suka sama beliau, tentang ijazah beliau lah, tamatan gak jelas lah. Pokoknya banyak sekali orang yang menyerang Pak Jokowi ini. Nah, apakah Projo sampai hari ini membersamai untuk bukan melawan ya, apa sebutannya ya, menjaga Pak Jokowi dari framing yang sebenarnya buruk untuk Pak Jokowi, Bang? Nah itu yang dilakukan itu tanya tuh Freddy Damanik itu hari-hari ditanya soal di TV di mana soal ijazah soal ya kita pasti lakukan itu untuk karena begini loh ya. Sama juga dengan Mas Gibran hari ini. Politik itu kan ya itu tadi sebetulnya nembaknya ke sana ngelimker dulu kan gitu bos. Iya kan begitu tendangan melingkar ini. Gitu. Tendangannya agak belok gini Bang dia. Dia agak belok gini tendangannya. Iya karena ya itu sangat mudah untuk dipahami lah bagaimana langkah politik seperti itu. Dan sampai dengan Mas Gibran juga kan juga diserang-serang kan, dipertanyakan lah ini
teman-teman Roy Suryo CS ini kan Bang, agak melakukan ya serangan bertubi-tubi lah, gak berhenti gitu. Sebenarnya kan gampang analisa begitu itu. Silakan Bang. Ya kalau ini diserang akan terjadi apa, siapa yang paling dapat keuntungan, kan begitu saja. Iya kan, ini kan orang yang main kira-kira gitu. Nah makanya saya mungkin perlu ya meskipun nggak ngerti ya didengar atau tidak, tapi hari ini udahlah, marilah kita ini bicaranya mensukseskan pemerintahan. Itu dulu, karena rakyat itu bos yang ditunggu bos. Iya kan, rakyat itu nanti itu urusan pilpres milih siapa itu kan nanti. Hari ini bagaimana misalnya kita pendapatan bisa naik, harga-harga terkendali, waktunya bayar anak sekolah bisa bayar anak sekolah, kan itu problem-problem hari ini. Nah saya itu suka agak ya terenyuh juga gitu kan. Ini misalnya situasi global sekarang nggak menentu, tekanan ekonomi juga luar biasa gitu kan, karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Nah, maksud saya sekarang lebih penting adalah mensukseskan itu. Mensukseskan bagaimana gini, program-programnya Pak Prabowo ini ya sangat pro rakyat. Itu harus kita akui. Bagaimana mungkin kelihatannya ini ya, kelihatannya jauh ya, misalnya makan bergizi gratis. Gimana ngasih makan berapa 80 atau 90 juta anak-anak sekolah itu tiap hari. Ya kan. Bagaimana kita menggerakkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ya kan. Bagaimana kemudian sekolah rakyat berhasil dan macam-macam. Nah, daripada kemudian ini kan pekerjaan besar ini bos. Saya hakul yakin lah semua orang mengamini bahwa kalau ini berhasil ini akan bagus banget. Ya kan. Bahkan saya bilang kalau 80.000 lebih koperasi desa Merah Putih itu bisa sesuai dengan yang dicita-citakan presiden, lanskap ekonomi di bawah ini berbeda bos. Ya kan. Nah makanya saya bilang kalau kita tidak meluangkan atau tidak memberi jeda dalam kehidupan politik kita untuk concern ke hal-hal seperti itu dan hanya fokus pada kepentingan-kepentingan elektoral yang itu masih nanti 2029, ya kasihan rakyat dong. Gitu loh. Itu sih. Jadi ya kalau sudah begini makanya salah satu resolusi Kongres Projo kemarin politik persatuan hari ini. Udahlah kita bersatu dulu lah, kerja dulu bahu membahu, kita menjadi sejahtera bersama-sama, rakyat seneng, nanti waktunya menjelang pilpres, ya kita berlaga lagi gitu loh. Gitu. Betul. Cuman kan kemarin karena Projo ini rame diangkat kan, di banyak media mainstream kan, kayak wah mesin politik udah panas kan dibaca orang kan. Relawan sudah mulai bergerak, partai memang belakangan. Sikap partai ini kan belakangan, kalau bisa H-1 nih kan. Tapi kan kalau relawan ini udah mulai maksudnya kan, udah mengeluarkan beberapa statement, beberapa sikap. Kan efek Projo ini akan memberikan efek ke relawan-relawan lainnya untuk sepertinya kita harus melakukan ini, sepertinya kita harus melakukan ini. Mesinnya jadi panas loh Bang jadinya. Kelihatan panas walaupun nggak tahu panas atau enggak. Ya tetap panas oke, tetapi energinya jangan diarahin dulu ke elektoral. Itu maksudnya. Makanya poin pertama resolusi kami apa? Apa tuh Bang? Mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Itu. Artinya itu kan kerja bukan soal elektoral. Itu adalah bagaimana program-program pemerintah yang bagus ini misalnya itu bisa berjalan dengan bagus. Misalnya kawan-kawan relawan ini yang jago di opini building gitu kan, bangun opini gitu ya. Ya yuk kita bangun opini.
supaya masyarakat itu optimis juga dengan program-program yang berjalan gitu. Nggak narasi-narasi negatif terus yang muncul misalnya. Itu bagian dari mensukseskan. Ya kan? Atau apa lagi? Misalnya ada persoalan-persoalan yang muncul di bawah, ya kita tangkap. Kalau bisa kita suarakan, kita laporkan, kita kasih masukan-masukan konstruktif. Itu bagian dari hal yang ingin saya sampaikan. Jadi nggak semata-mata ini soal elektoral 2029. Ini Belanda masih jauh, Belmundo. Iya. Ini satu lagi Bang, aku juga mau nanya nih Bang. Ini kan PSI kemarin bilang ketua Dewan Pembina lah Pak J. Banyak orang baca Pak Jokowi gitu. Relawan waktu itu gimana Bang? Apakah melihatnya, oh kita sudah menduga. Oh kayaknya enggak deh. Oh kayaknya Pak Jokowi bakal PSI deh. Gimana perspektif Projo melihat itu Bang? Aku pengen lihat dari perspektif Bang. Tanya PSI aja. Tanya PSI lah. Kasih dong Bang sepil jawaban. Abang gimana? Enggak. Ya, saya kalau itu kan ada yang bilang ya kalau itu memang pilihan Pak Jokowi ya silahkan. Satu. Yang kedua ada pilihan juga. Ya jangan dong Pak Jokowi, kita di relawan aja. Maksudnya Pak Jokowi biar jadi tokoh negarawan aja. Dua. Ketiga, ya ada yang bilang selain kewajar Pak Jokowi masuk, ya anaknya juga di sana. Udahlah tanya PSI aja lah kalau soal itu. Aku penasaran aja Bang, aku penasaran doang. Ntar aja dikasih tahu kalau lagi nggak ini. Kan pasti ada obrolan kan, tapi udah aku tanya deh. Iya, tanya PSI aja. Oke. Ini sebelum mas, ini udah 40 menit juga. Bang, satu lagi nih Bang. Ini aku baca berita. Budi sebut akan ada gelombang besar relawan Projo gabung Gerindra. Ini CNN nih kemarin. Berarti kalau Abang di Golkar, berarti akan banyak dong relawan yang masuk Gerindra dan itu nggak ada masalah kan Bang ya? Tapi itu dibaca orang lagi, pada masuk Gerindra nih. Ke Gerindra nih. Nah, ya gini. Gimana? Kan tadi saya sampaikan Projo itu secara pilihan partai politik itu memang hak masing-masing. Bebas saja. Bebas saja, itu hak masing-masing pribadi. Bahwa kemudian Budi Ari menyatakan masuk Gerindra, ya itu hak politik beliau. Ya kan? Nggak ada yang mempermasalahkan. Sama juga nggak ada yang mempermasalahkan ketika sekjennya saya ini adalah juga salah satu ketua DPP Partai Golkar. Nggak ada yang ribut. Iya kan? Misalnya salah satu ketua DPD kami dari malah sekarang jadi ketua fraksi di Gerindra di Sulut sana. Iya. Padahal Projo. Iya. Enggak masalah kalau soal dia Projo mungkin waktu Pak Prabowo menang atau waktu Pak Prabowo lawan Pak Jokowi dia udah Projo. Enggak, makanya saya kasih background tadi. Oke. Kami ini memang kalau latar belakang partai politik ya kan, itu kami tidak ada problem. Ya kan? Bahwa kemudian kalau yang statement Budi Ari dia mau masuk Gerindra, ya komen saya ya silakan, itu hak politik, masa dilarang-larang gitu kan. Ya kalau saya bilang sama seperti ketika saya memutuskan kemarin kan saya juga ikut kontestasi pemilihan legislatif itu dari caleg DPR RI di Jatim 3 dari Partai Golkar, nggak ada yang ribut, ya kan. Kemudian di kepengurusan periode 2024-2029 ini saya jadi salah satu ketua DPP. Saya ini ketua. Kalau Golkar kan karya kekaryaan, ikut kata istana. Kalau Pak Jokowi di istana ikut kata Pak Jokowi juga sebenarnya Bang. Jadi gitu ya, jadi nggak ada masalah kalau soal karena itu tadi memang Projo ini tidak berdiri pada soal kamu partainya apa, enggak. Dari dulu itu, dari awal tuh ada yang PDI Perjuangan, ada yang Nasdem, ada yang PKB, banyak, biasa aja itu. Memang dari dulu aja begitu. Gitu. Udah begitu ya. Udah begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Aku tadi udah janji terakhir terus. Terakhirnya bolak-balik. Enggak. Ini terakhir dari aku. Tolong Abang punya nggak sih Bang suatu cerita? Kan Abang selama ini orang yang selalu berada di samping Pak Jokowi, dalam hal ini masuk dalam bagian Projo. Apa sih yang buat Abang sangat terkesan dengan orang yang bernama Joko Widodo ini Bang? Sehingga Abang dulu
aktif di Projo, mendukung beliau, sampai abang kayak, wah Pak Jokowi adalah kita banget nih. Ada cerita nggak Bang tentang itu? Apa Ya. itu yang buat abang terkesan dengan Pak Jokowi itu? Satu, ya memang saya cukup nih dan saya udah dari 2014 sebelum Pilpres sudah ketemu Pak Jokowi, ya kan. Kemudian juga banyak termasuk dalam periode Pilpres misalnya 2019 gitu. Saya ini kan kalau tanya ke teman-teman relawan itu ya. Itu kan saya semacam jadi LO lah. Ya kan jadi penghubung lah. Dan saya sendiri yang secara langsung ditunjuk Pak Jokowi waktu itu untuk jadi saluran komunikasi ke relawan. Sehingga memang interaksi banyak. Lumayan banyak ya. Ya meskipun yang nggak sebanyak yang memang secara formal ada di dekat beliau, tetapi secara informal saya cukup banyak berinteraksi. Bahkan juga misalnya sampai ada yang saya itu haru itu. Waktu saya itu kan di Banyuwangi sana, ini cerita aja. Di Banyuwangi sana itu salah satu program yang saya kawal betul itu adalah redistribusi lahan. Jadi lahan-lahan yang bukan yang ya. Jadi desa-desa di dekat hutan itu statusnya nggak jelas, ya kan. Dibilang punyanya perhutani, tapi ya sudah jadi desa, sudah jadi masjid, jadi sekolah, jadi rumah-rumah dan segala macam. Dibilang punya rakyat, mereka nggak punya sertifikat, ya kan. Makanya kemudian ketika Undang-Undang Cipta Kerja memberi peluang untuk menyelesaikan persoalan ini, itu saya kawal sama teman-teman dari kantor staf presiden waktu itu. Ada Abednego Tarigan, ada Kang Usep Setiawan yang dari dulunya aktivis konsorsium pembela agraria. Saya fokus di Banyuwangi karena di Banyuwangi itu ada hampir 40-an desa yang statusnya seperti itu. Nah, alhamdulillah di 2023 itu Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat persetujuan untuk pelepasan. Ya. Dan itu mencakup kira-kira 23.000 bidang, 23.000 sertifikat. Cuman belum jadi sertifikat ini. Nah, kemudian ada satu kesempatan itu di bulan Desember menjelang Natal 2023. Itu saya dipanggil. Waktu itu saya ditelepon salah satu staf sus untuk bertemu Bapak Jokowi maksudnya. Dan setelah ngobrol-ngobrol saya sampaikan, Pak, jenengan ingat enggak itu yang soal ini tanah ini? Oh ya saya ingat. Gimana? Pak, ini di Banyuwangi rakyat itu 20.000 lebih Pak yang nerima, 23.000 kakak yang nerima ini. Ini pengen berterima kasih ke jenengan. Gitu. Terus gimana? Boleh nggak Pak saya bikin acara jenengan hadir? Gitu kan. Saya bikin acaranya namanya Matur Nuwun Pak Jokowi. Ya. Jadi itu tanggal 27 Desember kalau setelah Natal pokoknya. Beliau langsung oke, saya mau datang. Jadi hanya selang seminggu Pak Jokowi datang ke Banyuwangi dari ketemuan sama saya. Dan di situ kemudian beliau tahu bahwa rakyat itu menantikan namanya sertifikat hak milik, ya kan, 20.000 lebih orang hadir itu. Kemudian Pak Jokowi langsung perintahkan Menteri ATR BPN untuk menyelesaikan sertifikat hak milik punya masyarakat itu. Pak Jokowi waktu itu janji maksimal 3 bulan. Kalau bisa 1 bulan selesai. Ditelepon Pak Hadi waktu itu. Pak Hadi itu Menteri ATR BPN. Ya kan? Dan betul Bos, jadi Bos.
Itu Desember ya. Akhirnya bulan April 2024 Pak Jokowi ke Banyuwangi lagi nyerahin sertifikat. Ya. Ini untuk menjawab tadi, untuk memberi contoh Bapak. Bagaimana Pak Jokowi itu betul-betul bisa merasakan apa ya? Emosi rakyat ini. Apa yang dibutuhin rakyat ini. Pak Jokowi itu betul-betul bisa ngerasain. Jadi memang Pak Jokowi ini saya tidak heran akhirnya kenapa dimanapun beliau berada rakyat ini kayak ketarik gitu ya. Ketarik. Pak Jokowi itu jadi magnet buat rakyat. Karena memang ya Pak Jokowi itu betul-betul enggak dibikin-bikin deketnya dengan rakyat. Itu Memang beneran tulus. Beneran, dan beliau memang mampu dengan sangat baik memahami perasaan rakyat dan juga berbicara dengan bahasa rakyat. Itu yang saya sangat terkesan dari Pak Jokowi. Ya kan? Satu lagi, ya bagaimanapun Pak Jokowi ini akan, bagi saya akan tetap jadi tokoh yang sangat saya jadikan panutan. Bagaimana kesabaran beliau, ketenangan beliau menghadapi semua situasi yang ya kita susah lah bayangin peliknya. Dan beliau kemudian ternyata bisa menjalankan 10 tahun pemerintahan beliau sebagai presiden dengan sangat sukses. Dan dikenang sebagai pemimpin yang sangat dicintai rakyat. Bahkan sampai hari ini kalau kamu ke Solo, di depan rumahnya tiap hari orang ngantri. Ramai memang. Untuk ketemu. Jadi itu kalau ngomong yang apa yang paling berkesan ya. Bagaimana kedekatan beliau dengan rakyat itu benar-benar luar biasa. Mampu memahami dan mampu berbicara dengan bahasa rakyat memang. Dan mungkin itu menjadi alasan kenapa Projo juga pada akhirnya terus sustain dan ada untuk Pak Jokowi ya. Pasti begitu. Oke. Pasti begitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Handoko. Terima kasih udah diundang sini. Mudah-mudahan ditonton Pak Jokowi. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, banyak. salam pemirsa kalau Retorika mudah-mudahan Show. ya. Oke, terima kasih. Yo, Terima kasih, Mas.